Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 17. Waqih dawaman bil muhasabatil lati tanha kata tasiran jaro wa tasahudah. Betul ini? Iya, betul. Halaman berapa? 10. 10 paling bawah. 10 paling bawah. 10 paling bawah. Waqih dawaman bil muha, yang kitab asli halaman 16. Waqih dawaman bil muhasabatil lati, peliharalah olehmu dawaman senantiasa taubat, dawaman senantiasa bil muhasabatil lati, dengan cara bermuhasabah, mengoreksi diri, allati tanhaka, yang mana muhasabah itu mencegah akan kamu taksiran, akan keteledoran, jaro yang terjadi, wa tasahulan, dan memudah-mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, orang kalau pengen dekat dengan Allah, dia harus tahu caranya. Walaupun Allah itu maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, maka aku itu dekat. Bila kita pengen dekat dengan Allah, dan Allah itu maha dekat, maka ada tahapan, karena menuju Allah itu jauh. Allahnya dekat, tapi tahapannya, prosedurnya jauh. Allah itu dekat, prosedur menuju Allah jauh, banyak tahapannya. Langkah pertama, orang kalau pengen dekat dengan Allah kudu taubat. Itu langkah pertama. Kemarin, yakni pertemuan yang lalu, telah dijabarkan apa pentingnya taubat buat seorang hamba. Kedua, apa rukun taubat, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang rukun-rukun taubat. Ditinjau daripada dosa, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Sudah saya tidak bahas lagi. Pertemuan ini akan dijelaskan bagaimana supaya seorang hamba itu terus melangkah makin dekat dengan Allah. Kata kiai kita, waqih dawaman bil muhasabatil lati tanha kata qasirat jaro wa tasahulan. Wajib kepada kita untuk
menjaga taubat. Jadi kudu istiqomah di dalam taubat. Bukan sekedar kita bertaubat, tapi kita kudu istiqomah dalam taubat. Bukan masjidnya aja yang istiqomah, kitanya di dalam mengisi hari-hari ini kudu istiqomah dalam taubat. Jangan sampai dosa lebih berharga kepada kita dibanding taubat. Jangan sampai dosa lebih tinggi di mata kita dibanding bertaubat. Kita kudu menjaga taubat yang telah kita lakukan. Bila Allah itu suci, maka yang boleh dekat dengan Allah hanya yang suci saja. Yang tidak suci sulit dekat dengan Allah. Ibarat istana, bila baju kita kotor, gimana mau masuk? Diusir bisa oleh pas pampres. Maka bila kita pengen dekat dengan Allah, maka caranya kudu istiqomah bertaubat. Kudu lurus kita di dalam taubat. Bagaimana cara muslim bisa istiqomah dalam taubat? Caranya ada banyak cara supaya muslim itu istiqomah dalam taubat. Jangan sampai muslim berkata begini, saya bukan tidak mau taubat, saya pengen taubat itu, cuma saya tahu dah watak diri saya, kalau saya taubat bakal balik lagi ngerjain dosa. Daripada saya balik lagi ngerjain dosa, udahlah saya nggak perlu taubat. Ini namanya min talbisi iblis. Ini daripada pengelabuan iblis. Dari mana kita tahu bahwa kita kalau sudah taubat akan balik lagi mengerjakan dosa? Apakah umur di tangan kita? Bisa saja sesudah kita taubat, kemudian kita mati, belum sempat berbuat dosa, kan bagus. Bisa saja sesudah kita taubat, ada hidayah besar dari Allah memunculkan kita istiqomah dalam taubat. Seperti kita belum haji, duit ada, kata kita entar aja dan mau kapan? Kita gak mau haji itu, mau sampai kapan? Saya ngeri habis haji, saya belum bisa bawa hajinya. Nanti saya main bala teman double gate lagi, apa enggak motor-motori haji? Ini ngomong begini nih, dosanya ditumpahin ke bumi dan muat. Ngomong begitunya dong. Coba dengan kita haji, bisa saja dengan kita haji, habis haji belum judi, kita matikan habis taubat. Andai habis haji kemudian judi lagi, kan dosa baru. Al-hajju yajubu ma qabla. Haji itu memberangus dosa sebelum haji, habis dosanya. Maka kalau kita mau judi lagi sesudah haji, dosa berangkat dari nol lagi, dari satu, kan
maka jangan mau dikibuli setan untuk tidak kita berhati bagi orang yang mampu berhati. Jangan kita berkata saya bukan tidak mau taubat, entar juga lama-lama sembuh. Lu jangan suruh saya taubat, entar juga kalau gua dapat hidayah, gua insaf tanpa lu suruh. Ngomong begininya nih dosanya ditumpahin ke bumi kagak gedenya. Orang yang model begini boleh kerja di rumah saya, gajinya mengikuti maunya dia. UMR baik UMR, saya taruh di kamar doang, suruh duduk dikunciin dari pagi sampai lohor. Pak Fri, kita jawab, ente jangan minta-minta makan sama saya. Kalau Allah kasih kenyang tanpa saya kasih makan, lu kenyang. Sampai sore, sampai besok, sampai 3 hari modal kagaknya. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, taubat itu bukan ditunggu, tapi kudu dijemput. Kalau pengen kenyang bukan kudu ditunggu, kudu apa? Makan. Kalau pengen dekat sama Allah kudu taubat. Jangan ditunggu taubat, diupayakan. Jangan ditunggu. Maka wajib supaya kita benar bertaubat. Cara pertama kudu muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu ada rukunnya. Arkanul muhasabah salasa. Rukun muhasabah itu ada 3. Tidak bakalan orang bisa muhasabah bila tidak ada 3 instrumen yang harus dia bangun supaya dia bisa muhasabah. Ada 3 rukun muhasabah. Tanpa 3 dia tidak bakalan bisa istiqomah dalam taubat. Wong muhasabahnya aja tidak ada. Apa itu rukun muhasabah? Yang pertama muqayasah. Apa sih muqayasah? Muqayasah itu mengadakan perbandingan. Perbandingan bagaimana? Antuqayisa baina ni'matihi ta'ala wa baina jinayatika. Itu muqayasah. Anda harus bandingkan antara nikmat yang Anda telah terima dari Allah dan perlakuan Anda kepada Allah. Kita pikir nikmat Allah yang dikasih sama kita tanpa minta kita diwujudkan di jagat raya. Bukan mau kita, bukan ibu bapak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan Anda dari rahim ibu Anda. Allah yang mewujudkan dari tidak ada menuju ada. Ini nikmat dari Allah. Hidupnya aja adalah anugerah. Hidup ini anugerah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, nikmatan
ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat yang mana kita sebagai makhluk tidak akan lepas dari dua nikmat itu. Kita bandingkan nikmat yang kita terima dari Allah. Pertama, kita dikasih nikmatul ijad, nikmat diciptakan oleh Allah, bukan mau kita, tapi Tuhan giring kita hadir di jagat raya ini. Itu nikmat. Adanya kita di jagat raya ini adalah nikmat besar dari Allah. Adanya, bukan ada doang dikasih fasilitas hidup, oksigen gratis. Berapa kita kalau bayar ini oksigen? Darah mengalir. Berapa kalau cuci darah? Seminggu 2 kali. Berapa duit yang harus dibuat? Ini nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah. Sehat, ini nikmat dari Allah. Kita pikirin nikmat nih. Berapa kita harga jantung kalau beli? Berdetak. Berapa harga mata? Berapa harga tangan? Berapa harga kaki? Berapa harga lidah lengkap dengan gigi dan bibir? Kalau beli, ini nikmat-nikmat Allah. Dan kita bandingkan apa yang telah kita perlakukan kepada Allah dari nikmat itu. Tangan buat nyolong, begitu kaki buat jalan ke tempat maksiat, duit dari Allah buat judi, buat yang tidak manfaat. Coba kita bandingkan nikmat yang telah kita terima dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Dari 24 jam buat sholat berapa? Buat zikir berapa? Selebihnya buat apa? Ini biar kita ada muhasabah, dikoreksi kita sebelum kita menuntut yang lain. Bagaimana kebaikan kita dan keburukan kita? Bagaimana kalau kita balik kepada Allah dalam keadaan kotor? Sementara Tuhan itu suci. Ini rukun muhasabah, namanya muqayasah. Bandingkan nikmat yang telah kita terima dari Allah dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Apakah Tuhan kasih lidah kita hanya buat ngomongin orang, hanya buat mitnah orang? Ataukah kita dikasih kaki untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat? Mengapa kaki jalan ke tempat hiburan nyampe walaupun jauh? Ke majlis taklim dekat dengan rumah orang nyampe. Ada apa ini dengan kaki kita? Ada begini. Kenapa duit kalau dibawa ke Indomaret 50.000 kecil, tapi kalau dibawa ke kota amal majelis gede? Ini yang berubah yang mana? Angka duitnya atau nilai istiqomah dalam taubat? Ini yang kita harus pikir oleh kita. Sungguh orang tidak bakalan durhaka kepada Allah melainkan menggunakan nikmat Allah. Orang kuping omongan tetangga pakai kuping, nikmat Allah. Orang pakai jelek-jelekin orang lewat mulutnya, itu lidah, nikmat dari Allah. Orang mau pakai apa, semuanya pakai
mendurhakai Allah merupakan pengkhianatan besar. Pengkhianatan besar. Kita harus adakan muqayasah, bandingin berapa duit kita yang telah kita hampur-hampurkan, timbang ada dangdutan dipanggil Mas 100.000, tapi sama bininya diminta duit, orang ada. Ini baik. Padahal sedekah yang paling gede adalah sedekah sama bini. Betul nggak? Maka yang rezekinya pada seret, bagaimana dia ngasih bininya? Jangan ogah-ogahan. Kalau seret wajar, jangan salah. Muqayasah, bandingkan nikmat yang telah kita terima dengan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Ini banding, kata kita, banyak yang sia-sia antara mata lihat HP sama lihat Quran. Banyak HP kayak dibanding Quran. Udah begitu Allah dijelekin, gimana usaha saya? Gimana? Allah dijelek-jelekin. Perintah Allah kurang mau. Itu bukan salah Allah, salah kita. Salah kita. Maka muhasabah adalah pintu menuju istiqomah di dalam bertaubat. Caranya bandingkan kebaikan Allah kepada kita dengan kebaikan yang kita berikan kepada Allah. Coba Allah baik. Allah beri kita rezeki. Lalu rezeki ini Allah suruh bagi, enggak banyak, 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5 juta, 97,5 juta buat kita pura-pura surga. 2,5 juta doang, kan 2,5%. Tapi Allah janji, kalau bagi wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang Anda infakkan Allah ganti berlipat-lipat. Yang 2,5% yang diberikan mendapatkan 97,5% lagi. Allah tuh begitu, tidak ada ceritanya. Allah itu Quran bilang la in syakartu la azidannakum, pakai lam taukid, pakai nun taukid, pakai tasdid, 3 kali lipat. Makanya Nabi bilang mana wasomalun min sodaqah baliyazdan. Emang Nabi paham apa maksud Al-Quran. Maka tidak ada. Jadi susah. Rambut kita dicukur bukan makin dikit, makin banyak. Lihat alis yang gak pernah dicukur, panjangnya segitu-gitu aja. Panjangnya dengan gak sedekah segitu aja rezeki. Manfaatkan dan buat apa itu? Begitu rugi. Mau ngapain kita ini? Rugi. Istiqomahlah kita dalam bertaubat. Caranya bandingkan kebaikan Allah dan bandingkan pelanggaran yang telah kita lakukan kepada Allah, sehingga kita akan istiqomah dalam taubat. Umur kita tinggal dikit, mau ngapain? Umur tidak panjang, kita mentok di 60 tahun. Kalau kita tidak berbuat baik, mau ngapain? Khairun nas anfa'uhum linnas.
manusia yang paling baik, manusia yang punya nilai manfaat buat orang banyak. Itu begitu. Yang kedua, supaya muhasabah kita benar, kita kudu adakan mumayazah. Apa itu mumayazah? Antumayiza mali haqqi ubudiyatika wa bihaqqi rububiyyatihi. Yang namanya mumayazah, kita pilih mana tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Ada tugas sebagai hamba. Mana tugas-tugas Allah? Biarin. Tugas-tugas kita ini sebagai hamba mengabdi kepada Allah, berdoa kepada Allah. Silakan doa, tapi jangan dikte Allah terkait pengijabahan. Terserah Allah ijabah. Yang penting udhuni, tugas kita mantepin masyurutut doa, ma ada doa, apa syarat-syarat doa, apa adab-adab doa, sebelum doa kudu ngapain, ketika doa kudu ngapain, pasca doa kudu ngapain. Pikirin ini, biarkan astajib lakum tugas Allah. Jangan pikirin di luar tugas kita. Kalau pakai baju, ukurlah di badan sendiri. Jangan ukur di badan orang lain. Stres, kita tidak bakalan muat. Kalau kita doa, minta sama Allah, ukur bagaimana penghambaan kita sama Allah. Kalau kita doa, pengennya buru-buru dikasih apa tartar? Buru-buru. Tapi kalau Allah panggil lewat muadzin hayya 'alas shalah, pengennya buru-buru apa tartar? Enggak tentu. Kalau entar-entar jawaban Allah juga namanya klon. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tutalib nafsaka bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adab. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika telah memberi, tuntut diri Anda yang banyak kurang ajarnya kepada Allah. Kalau doa pengennya buru-buru, tapi yang Allah minta pengennya tartar, tidak ketemu bertepuk sebelah tangan. Mumayazah adalah rukun muhasab. Bandingkan, pilih mana tugas kita sebagai hamba. Pikirin, benarkah kita ini sebagai hamba Allah? Yang namanya hamba ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Ngatur itu diatur. Yang namanya Tuhan ngatur apa diatur? Mengatur. Kalau hamba ngatur Tuhan, hamba apa namanya? Songong. Kenapa songong? Ngatur bos. Ada hamba pagi-pagi itu jam 7, jam 7. Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, kalau jauh, ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Ngatur. Tuhan diatur. Tuhan. Siapa kita malaikat aja update, beli ketawanya. Begini amat rezeki ya. Amat Tuhan.
Orang kafir aja dikasih. Orang kafir sholat duha juga kagak. Sholat duha kagak dikasih. Banyak aturan Tuhan udah dijalanin apa belum apa kita? Apa? Dikit. Ya kalau dikit dibaginya dikit ya jangan salahin. Memang dikit. Enggak benar dia. Enggak benar. Salah. Harus ada mumayazah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Hendaknya Anda merealisasikan kehambaan Anda. Kalau Anda jadi hamba, nurut Anda. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berangkat dari Mekah menuju Taif. Jauh itu Taif. Sekarang sudah enak dipotong jalan. Jadi paling 90 km. Dulu hampir 180 km menuju Taif. Di Taif ternyata Nabi bukan disambut, disampit pakai batu. Pakai batu, berdarah-darah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diomongin Nabi. Doa ini manjur. Biasanya kami kalau pergi ke Taif bersama jamaah penutup taklim, kami selalu ajak baca doa ini di tempat di mana Nabi baca doa ini di Taif. Nabi ngomong begini, saya pakai bahasa Arab. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas anti ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'bi A'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi al-dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuk aw yahulla alayya ghadabuk falakal mutba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kata Nabi begini, ya Allah, badannya luka, darah kemana-mana. Nabi bilang begini, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang lemahnya diriku, lemahnya kekuatanku, sedikit upayaku dan hinanya aku di mata orang-orang. Engkau Tuhan Maha Penyayang, Engkau penolongku, Engkau penolong orang-orang yang tertindas. Tuhan, Engkau serahkan kepada siapa lagi diriku ini? Apakah kepada orang jauh semacam orang Taif yang menghantam diriku? Ataukah kepada orang dekat, orang Mekah yang memusuhi dan menindas-nindas aku? Tuhan, jika Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli, walaupun pada kejujuran darah. Ku terus akan menyebarkan kebenaran Islam ini, meski keselamatan dari lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan keagungan Zat yang bersinar segala kegelapan karenanya, yang urusan dunia dan akhirat menjadi rapi karenanya. Jangan kau timpakan murkamu kepadaku, jangan kau jatuhkan adabmu kepadaku. Aku akan terus mengeluh kepadamu sampai kau meridhoi aku. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan. Duhai Tuhan. Itu Nabi di Taif. Ada nggak nyumpain orang Taif? Hah? Ada nggak? Karena ada.
Nabi mengadu, saya lemah. Bukan kau gimana sih Tuhan? Saya udah dakwah jauh-jauh ke Taif, malah badan saya luka. Begitu coba. Nabi tidak begitu. Pokoknya yang namanya hamba tak boleh ngatur Allah. Kita hamba ngatur-ngatur Allah siapa? Allah kayak anak buah kita diatur saudaranya. Kita perlu diatur Allah. Nurut aja dah aturan Allah. Maka Nabi lebih banyak bertaubat, maafin hamba, maafin. Yang penting kau nggak marah saja nggak apa-apa dan badan saya luka. Coba itu begitu. Itu biasa dalam hidup. Harus ada mumayazah, bandingin hak Allah sebagai Rabb dan kita sebagai hamba. Maka kita ini diberi fasilitas hidup oleh Allah, kasih hidup anugerah. Aduh, beban hidup ini berat amat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak yang ngomong begitu? Hidup bukan beban, anugerah. Hidup emang beban nimpanin kita. Kagak, kitanya aja terlalu banyak keinginan, jadi stres. Batasi keinginan itu. Gitu, kita dikasih duit banyak nih sama Allah. Sekarang malam ini dikasih duit berapa ya? 100 juta. Kira-kira yang di otak kita mau ngapain? Ya? Ke puncak, beli motor, beli mobil. Pengen ke Mekah aja kagak ada. Makanya Allah kagak kasih. Kagak kasih. Emang karena kagak ada pengen deket Allah tuh nggak ada di otak kita. Yang ada itu handphone ganti, motor becek, apa aja begitu. Jadi pengen deket sama Allah tuh nggak ada di diri kita. Pengen deket Tuhan, dekatkan saya dengan Engkau supaya saya mengerti untuk apa saya hidup di dunia ini. Apa kepanjangnya umur ini untuk menambah dosa daripada dosa kemarin, atau untuk membenahi kesalahan kemarin untuk esok lebih baik? Dipikirin nanti mau ngapain kita ini. Jangan banyak-banyak dipikirin. Stres ini kita. Tidak boleh. Kita perlu dekat sama Allah. Quran bilang wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Wahai orang punya iman, taubat. Jangan tak taubat. Maka Nabi yang paling paham, maka Nabi pun taubat. Taubat itu enggak bikin susah. Orang yang rezekinya seret, banyaknya istighfar, banyaknya. Siapa yang usahanya terus menurun istighfar 10.000 tiap malam. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffar. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffar. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffar. 10.000 minggu. Janji Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum bidarab wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Siapa orang yang seret jalan hidupnya istighfar, karena dosa kita terlalu banyak. Pak Allah ngeluh dulu, ini PSBB lagi, pada badan tambah gemuk, berat badan nambah, ngeluh dulu. Begitu capek, kayaknya kebaikan Allah kagak ada pada kita. Allah maha baik, orang banyak yang
Tidak ada muhasabah, kudu ada mumayazah. Kita kudu ada menghamba sama Allah. Kita kurang menghamba sama Allah, kurang sedikit. Bila banyak persoalan baru cari Allah. Maka kelas kita ini insan, belum basyar, belum insan. Apa itu insan? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Dasar insan kata Allah. Kalau dikasih nikmat emang Allah baik, kalau dagangnya rugi mana keadilanmu? Gua udah baca Latif, udah baca Waqiah, udah baca ini, mana Tuhan dituntut. Ini insannya kayak gini. Kalau lagi susah aja baru nyari-nyari Allah. Wa amal insan idza massahu syarr fadu'aun arid. Manusia kalau ditimpa kesulitan kau doa panjang lebar, begitu. Tapi kalau sudah dikasih nikmat dia lupa sama Tuhan, seakan-akan Tuhan tak tolong dia, dianggap dari kehebatan dirinya. Ini manusia yang kayak begini kelasnya insan, belum tasyah, belum insan. Maka kita harus jadi hamba. Hamba itu nurut sama yang dipertuankan. Betapa buruknya seorang karyawan yang nuntut gaji minta naik, tapi kerja malas. Betapa buruknya orang mengaku hamba Allah, ngakunya hamba Allah, nuntut rezeki mulu sama Allah, tapi ibadah sama Allah kurang mau. Buruk sekali. Pengennya gajinya doang, kerja bukan. Pengennya rezekinya mulu, ibadah kurang mau. Mau apa? Bukankah kebaikan-kebaikan Allah selalu diberikan kepada kita? Yang ketiga, supaya kita bisa muhasabah, kudu ar-ridho bil ta'ah wa ta'yir bil maksiyah. Rukun muhasabah itu kita kudu senang dengan ta'ah. Kalau ngaji senang, kalau orang senang enggak ngantuk. Kenapa kita malam tidur, siang tidur, di majelis tidur juga? Tidur mulu. Kalau orang senang dengan majelis enggak ngantuk. Kayak kita sama TV malam-malam nonton Inaya, enggak ngantuk. Dia sampai anaknya minta minum, ambil diri kayak gak ada dapur aja, dapur dekat. Anaknya begini. Ridho dengan ketaatan, senang dengan ngaji, senang dengan ngaji, enak badan di bawah ngaji, begitu. Dan usah kalau kita maksiat, enak. Kalau maksiat itu begitu. Jadi kita cara pertama kudu muhasabah. Kita periksa, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo periksa di dunia sebelum diperiksa Allah. Enak kalau muhasabah. Allah di akhirat bakal periksa amal-amal kita. Kalau kita jadi karyawan rajin mengaudit, rajin periksa yang salah-salah catatan di
tim ekip, nanti bos kita nggak capek, direksanya cepet. Ya udah kalau udah rapi, udah begitu. Tapi kalau kita jadi hamba nggak pakai diperiksa, udah campurannya bagus yang buruk, aduh lama di akhiratnya, lama. Kalau kita periksa kita orang ini saudara jadi artis. Di dunia ini semua kita artis, disyuting gratis oleh Rocky dan Atin, bikin film kita dia, dan film itu nanti bakal diputar dari umur kita 15 sampai mati kita di akhirat. Dan di akhirat tidak ada lembaga sensor, apa adanya. Waktu ngaji duduk di pojok ngantuk, siapa itu ya, siapa lagi pemainnya kita, jelas. Maka mumpung belum di akhirat, guntingin yang jelek-jelek itu filmnya, gunting, sambungin yang bagus-bagus. Cara guntinginnya dengan taubat. Taubat itu menggunting yang jelek-jelek dari film. Tinggalnya yang buruk-buruk kita, pelan-pelan kita pikirin keselamatan akhirat kita. Jangan pikirin PSBB yang jadi puing, yang kagak jelas. Mikirin ini aja, selamat enggak kita di akhirat. Bagaimana ngadepin mungkar nakir di kubur, bagaimana ngadepin di akhirat. Ini hanya munculin di otak kita. Jangan kita di dunia nyari dunia, rugi. Ayam ayam, ikan di air nyari air, keliru. Udah ada di air kok nyari air. Kita orang ada di dunia nyari dunia, keliru. Wong di dunia kok nyari dunia, di dunia ini nyari akhirat. Apa aja manfaatin untuk akhirat. Kita kerja akhirat, keringat yang keluar ganjaran, ngapus dosa. Maka kita harus ada muhasabah, periksa dan umur kita yang dulu-dulu. Ya Allah, periksa. Jangan-jangan yang udah taubat tapi belum diterima, pikirin dulu sebelum nanti dihisab sama Allah. Kalau orang di dunia gemar meriksa diri, nanti di akhiratnya enak. Wah udah rapi di dunia. Jangan kita sembarangan hidup, capek di dunia. Kalau kita kemudian tidak mau muhasabah, waqif dawaman bil muhasabah. Peliharalah taubat itu dengan cara kita bermuhasabah. Dengan kita muhasabah, bakal kita tercegah dari sembrono hidup. Kita harus punya perhatian besar keselamatan akhirat. Di kubur bakal sendiri. Siapa yang nolongin kita? Sholawat kita kalau dengan baca sholawat, zikir kita kalau kita dengan baca zikir. Jangan dihabisin waktu kita buat dunia, rugi. Waktunya kita balik ke sama Allah, nanti bangkrut, tak punya kebaikan apa-apa dan itu kita manfaatin. Daripada ngomongin orang, kita juga banyak salah. Berbenah saja, berbenah, koreksi diri kita. Umur kita untuk apa? Periksa dari yang sudah-sudah. Untuk ibadah berapa? Untuk nongkrong berapa? Itu dipikir, dipikir. Coba dipikir. Maka kalau kita itu dikasih malam kayak begini oleh Allah, itu maknanya untuk mengecek kesalahan kita
sia-sia. Jangan ditambah dengan kesalahan di mata hari. Andai kita dikasih melek pagi, bukan untuk menambah dosa kemarin, tapi untuk merapihkan kesalahan-kesalahan kemarin, supaya kita lebih bagus lagi di dalam kita punya hidup. Jangan kita tidak beristighfar, harus banyak minta ampun sama Allah. Nabi saja yang tidak ada dosanya 100 setiap hari, padahal Nabi tidak ada dosa. 100 setiap hari. Kudunya juga kita yang banyak dosa, yang kudunya lebih banyak beristighfar, mohon ampun. Maka bagi kita cara supaya istiqomah di dalam taubat harus muhasabah dengan rukun yang 3. Pertama, muqayasah. Kedua, mumayazah. Ketiga, ridho bil ta'at wa ta'yir bil maksiat. Kita cibir diri kita, Tuhan, hamba pengen dekat sama Engkau. Hamba ini jauh banget dari Engkau. Sadar banyak dosa. Rambut dari hitam jadi putih bukan karena apa-apa, saking pegel dengan kelakuan hamba. Tuhan, beri kesadaran pada diri hamba untuk akrab dengan Engkau. Ilahi abdukal abid qad raja'a ilaih. Tuhan, hamba yang lari dari kini kembali kepada. Terimalah kedatanganku. Bimbing aku supaya terus dekat dengan Engkau. Ada di ujung itu sholat sunnah taubat. Sayangnya halamannya nggak apa. Saudara baca, itu enak di buku ini. Udah kami buatkan cara saudara ngelamun sama Allah. Di halaman 46 sudah saya tulis torekatnya di sini, sholatnya di halaman 47. Cara kita ngomong sama Allah, abdukan abid roja'a ila abid. Tuhan, hamba-Mu yang lari kini kembali kepadamu. Tuhan, hamba-Mu yang berlumuran dosa kini pengen damai dengan Engkau. Hamba-Mu yang berlumuran maksiat kini datang kepadamu dengan segudang permohonan maaf. Maafin hamba. Baca aja lakennya, jangan arahnya. Menarik saudara. Lakennya aja saudara baca dari halaman 46 sampai halaman 52. Nah, sampai terus 53, 54, habis sampai 54. Itu cara kita meratap malam kepada Allah. Tanisi aja dari 53, 5 berapa tadi, 46 sampai 54. Latennya aja bahasa Indonesia, saudara baca di rumah. Saudara ngobrol sama Allah, enak. Tuhan, hamba-Mu ini banyak salah, selamatin ya Allah. Munajat kita mau, nanti Allah bimbing kita untuk istiqomah di dalam taubat. Sebab ini tahap pertama kalau orang pengen masuk dunia sufi. Tidak bisa orang masuk dunia sufi kalau dia tidak bebenah. Sulit. Kita mau pakai baju bagus, nggak bisa kalau nggak mandi. Mandiin dulu badan kita dari kotoran. Cara mandi itu dalam dunia sufi dengan taubat. Taubatlah kita dan istiqomahkan dalam taubat. Pertama caranya bil muhasabah. Kita harus muhasabah. Supaya muncul muhasabah harus ada mumayazah, muqayasah, ridho bil ta'at. Bila ini kita jalankan, kita akan berubah
manisnya berbuat dosa akan berubah menjadi manisnya ibadah. Betapa kita asik kalau kita berbuat dosa enak. Kenapa enggak minta enak berbuat dosa enaknya dengan tetap Allah? Sama-sama enak. Pemain bola diajak main bola enak, tapi jauh lebih enak dekat dengan Allah kalau dia sudah ketemu caranya. Asiknya dengan Tuhan tidak bisa terbayar dengan uang dan lain sebagainya. Nikmat berduaan dengan Allah itu mahal harganya. Asik ibadah itu nikmat, nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Asik seperti asiknya orang bersetubuh dengan istri, kayak makan durian, beda. Kayak makan lupis, beda. Pokoknya Anda harus terjadi, baru bisa rasain. Begitulah ahli Allah dengan asiknya dengan Allah. Ka ahli lahwi bilahwi, seperti orang main-main dengan permainan. Maka istiqomahkanlah kita dengan bertaubat. Kita sadari keteledoran kita banyak sama Allah. Umur kita yang kita buang sia-sia begitu banyak. Yang kita gunakan buat kesana kemari banyak. Kita hafal rumah makan mana aja tahu. Rumah makan Haji Masak, Pondok Karya, rumah makan Surasem Joglo, rumah makan Betawi Haji Rindu. Tahu aja. Majlis taklim kadang-kadang ada berapa kadang-kadang yang tahu di otaknya makan. Bagaimana? Maka kita harus dirombak diri kita. Tanya, Anda ini mau kemana? Apakah dunia ini tujuan akhir? Ataukah tempat persinggahan sementara? Jangan sampai kita mau ditakut-takuti dengan ini dengan itu. Takut mau penyakit dari dulu juga udah ada. Biasa aja. Kalau nggak ada penyakit, kasihan dokter surat muka minta apa? Iya orang sakit, ya rezekinya dokter. Kita juga baca ratib, kita sehat, terserah Allah. Mau dikasih apa ya? Yang penting kita waqi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsirul jaro wa tasab. Pelihara taubat ini, istiqomahkan. Kata Imam Ibrahim Al-Madhuli di dalam Al-Minahus Saniyah, utlub al-istiqomata fit taubat, tuntutlah oleh keistiqomahan di dalam bertaubat. Penting menjaga taubat. Jangan sampai baju yang telah dicuci dengan deterjen mahal lalu dicampurkan lagi ke dalam got yang kotor. Allah sudah pilih kita hadir di majelis ilmu. Jangan kita kemudian kotori dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Pelan-pelan kita harus berubah, bahwa kita berubah dan suka disinggung oleh orang. Paling juga insaf 2 hari bilang doain biar saya istiqomah. Begitu. Udah bagus nih ngaji, amin. Doain biar istiqomah. Istiqomah. Biar istiqomah. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghalaba. Andai mereka istiqomah di atas tarekat salafus saleh dengan tahapan awal bertaubat,
la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh aku akan berikan minum air yang berlimpah ruah. Asal kita istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah kita berbenah, kebahagiaan, kesyukuran, rezeki banyak akan datang kepada kita. Yakin Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Bila serius kita pengen dekat sama Allah, Allah bakal berikan jalan dan jalan kita untuk akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi jauh dengan Allah. Kalau pengen cari bahagia, bahagia adanya di Allah. Pengen cari dunia, dunia adanya di Allah. Dia yang mencipta. Nyari rezeki, rezeki adanya di Allah. Nyari apa? Ketenangan hidup adanya di Allah. Dia yang menciptakan. Maka jangan jauh-jauh dengan Allah. Dirasa kita sulit, maka tahap awal masuklah lewat pintu taubat. Bertaubatlah kita. Buang kita sebelum kita mencela Tuhan dengan yang kita minta belum dikasih. Syukuri dulu yang sudah dikasih, yang belum kita syukuri. Hidup nikmat Allah, masih nafas nikmat Allah. Ini adalah murnia dari Allah. Jangan kita banyak mengeluh, yang itu merupakan jelek-jelekin Allah. Syukuri. Sesusah-susahnya kita masih hidup, masih makan. Nah, yakin yang gak ada bakal ada lagi. Allah yang membuat gak ada, Allah yang bakal balikin lagi. Asal kita tidak boleh jauh dengan Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Taubatlah kita. Kalau taubat, Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan Allah bakal demen sama kita kalau kita taubat. Kalau Allah udah demen, jangankan yang kita minta, yang enggak kita minta pun bakal Allah beri. Wong demen. Lain dengan Allah demen sama kita. Kalau demen, jangankan yang kita minta, yang jangankan enggak minta, minta kagak dikasih. Demen. Oleh karena itu, bertaubat supaya dicintai oleh Allah. Bertaubat supaya didemeni oleh Allah. Jangan kita anggap dosa lebih berharga dibanding bertaubat. Bertaubatlah kita, balik sama Allah. Yakin kalau balik sama Allah, Allah berikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Istaghfiru rabbakum, Anda balik sama Allah, beristighfar. Kalau benar kita beristighfar balik sama Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah berikan kesuburan yang tadinya kering kerontang menjadi subur. Wa yumditkum bi amwalin, Allah beri usahanya maju, hartanya banyak, dagangannya laris dan segalanya. Wa bani, anak pun Allah anugerahi, asal kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Mau kemana kita? Mau nyari bahagia, adanya di Allah. Mau nyari rezeki, adanya di Allah. Mau nyari ketenangan hidup, adanya di Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Caranya istiqomahkan kita dalam bertaubat. Cara istiqomah bertaubat, bermuhasabah